Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julki Parimuda, NRP 3120500046 dari kelas 2 D3 ITB, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas modul 06 XTJS dengan mata kuliah workshop aplikasi berbasis web. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu XTJS. XTJS ini merupakan singkatan dari Extended JavaScript. Nah, di mana XTJS ini adalah suatu framework JavaScript yang diproduksi oleh Sencha dengan memiliki landasan yaitu Yahoo User Interface dan menggunakan platform Modern UI. Nah, pada dasarnya XTJS ini digunakan biasanya itu untuk membuat web yang memiliki tampilannya seperti aplikasi desktop. Nah, setelah itu kita masuk ke pembahasan tugasnya, di mana pada modul 06 ini XTJS kita diberi 3 percobaan, yaitu di percobaan pertama yaitu membuat first program, lalu percobaan kedua ini kita akan membuat sebuah grip, dan percobaan ketiga kita akan membuat sebuah form. Nah, untuk melakukan instalasi terhadap ext JavaScript ini, kita bisa lakukan dengan 2 cara, yaitu menyalin atau mengcopy link CDN-nya, seperti yang akan saya contohkan nanti di sini. Ya, ini program saya mengcopy linknya, atau bisa dengan cara mengakses langsung Sencha-nya ya, XTJS yang berasal langsung dari Sencha-nya, atau bisa dengan cara dari sini, yang mana kita mendownload framework ataupun library dari XTJS. Nah, tapi untuk mendownloadnya ini kita perlu menginstal terlebih dahulu CMD Sencha ya, CMD Sencha. Kemudian di dalam CMD tersebut kita akan memberi statement ataupun perintah seperti ini ya. Nanti jika berhasil, maka aplikasi yang menggunakan framework XTJS akan berhasil terbentuk. Nah, namun saya tidak menggunakan ini, saya menggunakan CDN. Kita bisa mencari linknya itu dengan memberi keyword di Google yaitu CDN XTJS. Nah, maka akan keluar langsung dari CDN JS-nya, yaitu kita copy link yang diberi oleh CDN JS ya. Di sini kita hanya bisa memiliki linknya itu sampai versi 6.2 saja, yang paling tinggi. Sedangkan kalau kita mendownload frameworknya dari Sencha langsung, kita bisa langsung mengakses hingga versi 7. Nah, versi 7. Jadi ini sudah ketinggalan, tapi tidak apa-apa. Kemudian untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Di sini saya akan jelaskan struktur dari XTJS tersebut ya. XTJS ini kita bermain di dalam JavaScript. Nah, di mana kita biasanya bermain itu di head section-nya seperti ini. Di body kita tidak ada membuat JavaScript-nya, kita bermain di head section. Sebelum kita menjalankan script-nya, kita perlu memanggil library-nya. Nah, di sini saya menggunakan CDN, di mana saya lampirkan 2 link ya. Yang mana link pertama ini dia untuk CSS-nya ya, mengambil dari theme classic all CSS. Kemudian ada script yang berisi link untuk memanggil framework XTJS tadi ya. Kita memanggil library XT-nya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ada script yang nanti akan digunakan untuk membuat tampilan di layar ya. Nah, di body kita hanya membuat kode div saja ya, kita memakai tag div ya dengan ID-nya itu hello world panel. Nah, dimasuk ke dalam scriptnya ini, di sini kita buat pertama itu xt on ready. Setiap kali kita ingin membuat suatu objek ataupun membuat suatu materialnya,
kita perlu mendeklarasikan method onReady. Nah, jadi onReady ini hanya sekali saja dipanggil, yang mana untuk memastikan atau mempersiapkan rendernya. Nah, jadi dia berperan untuk mempersiapkan render, karena kita akan melakukan render ya nih. Kita akan melakukan render to hello world panel. Jadi kita akan melakukan render objeknya itu ke dalam ini DVD. Nah, setelah kita memanggil method onReady, lalu kita kasih fungsi yang mana di dalam fungsi itu memanggil method create lagi dari framework ext-nya, dari library ext-nya kita panggil method create. Nah, method create ini bertujuan untuk membuat objek. Jadi kita membuat objeknya. Jadi yang dirender tersebut adalah sebuah objek ya, dirender ke dalam hello world panel ini sebuah objek yang mana nama objeknya itu adalah xt.panel. Nah, xt.panel ini adalah nama objeknya atau adalah definisi dari objeknya ya, predefinisinya. Nah, predefinisinya. Kemudian kita render to ini adalah sebuah elemen dari objek tersebut, yang mana elemen tersebut itu melakukan render ke hello world panel. Nah, kemudian ada height, width, title, dan HTML ini merupakan properti dari objek tersebut. Di mana ada properti height ini untuk ketinggiannya. Jadi kita memiliki tinggi tampilannya nanti 200 pixel, lalu ada dengan lebar 600, dan kita beri title pack-nya itu hello world. Nah, kemudian kita isi dia dengan teksnya itu first ext.js hello world. Nah, langsung saja saya tampilkan hasilnya ya. Tampilkan hasilnya itu. Kita akses dulu filenya. Oke, nah nih kita tampilkan percobaan 1. Nah, maka dia hasilnya akan seperti ini ya. Nih. Dia memiliki tinggi 200 pixel dengan lebar 600. Dan diberi properti HTML teksnya itu ext.js hello world. Dengan titelnya itu hello world. Jadi seperti itu dia ya. Nah, titelnya itu hello world. Di mana objek ini nanti dirender ke dalam sini. Nah, jadi kita lihat, coba kita akses lagi ya. Kita lihat di sini. Kita akses, inspect elemennya. Coba kita buka div hello world panel. Nah, jadi dia langsung terbentuk tag-tag HTML ya. Nih. Yang mana div semua. Nah, dan inilah dia hasil dari rendernya. Oke. Setelah itu kita masuk ke percobaan kedua. Di percobaan kedua ini kita seperti biasa ya membuatnya ini menggunakan script JavaScript yang bermain di head section ya. Nah, pada percobaan kedua ini kita akan membuat grid seperti yang di modul yang diterangkan ini. Kita akan membuat sebuah grid. Nah, membuat sebuah grid. Oke, membuat sebuah grid di mana terlebih dahulu ini kita memanggil metode definisi. Ya, kita mendefinisikan sebuah data model ya dengan namanya itu student data model. Nah, kita mendefinisikan sebuah data model yang mana itu extend terhadap ext.data model. Nah, extend dia terhadap dia data model ya, ext data model, yang mana kelas ini kelas ext data model. Jadi dia mewarisi semua sifat yang ada dalam kelas ext data model. Nah, di mana dalam data model ini terdapat data-data yang terdiri dari beberapa field ya, di mana itu ada field pertama itu dengan nama name, lalu ada age dan marks. Jadi dia seperti array ya. Dia dalam satu field itu menyimpan beberapa data, yaitu ada name, age, dan marks. Nah, setelah kita mendefinisikan sebuah data model, kita masuk ke dalam metode utamanya, yaitu onReady tadi ya, mempersiapkannya. Di sini kita buat sebuah variabel dengan nama myData. Nah, dan kita assign beberapa nilai, di mana nilainya ini
harus berdasarkan dengan data model yang kita definisikan. Jadi kita mengisi nilainya ini sebenarnya ke dalam data model ini, di mana di dalam data model tadi terdapat 3 data ya, yaitu ada name, age, dan marks. Jadi kita isi my datanya ini jadi dalam berupa array, dia my datanya yang berisi dari 1, 2, 3, 4, 5 kumpulan data ya, yaitu name, age, dan marks. Nah, setelah kita mengisi datanya, kita membuat variabel grade store, yang mana grade store ini untuk melakukan pembuatan pertama grade kita. Nah, di sini kita buat sebuah objek ya. Jadi variabel grade store ini menampung sebuah objek ya, sebuah objek create, kita panggil method create untuk membuatnya, yaitu objeknya ini berasal dari definisi kelasnya itu xt.datastore. Nah, jadi ini kelasnya berasal dari xt.datastore yang mana memiliki modelnya itu student data model. Nah, jadi model ini diberi data modelnya ini nilainya itu dari student data model ini tadi. Nah, jadi kita kasih parameter modelnya ini student data model. Jadi objek grid store ini ya, objek grid store ini telah memiliki data model student data model. Nah, dengan datanya itu my data. Nah, jadi dia sudah memiliki data-data ini. Nah, objek yang grid store ini. Oke, kemudian kita buat sebuah objek lagi yang mana itu dia didefinisikan dari kelas grid panel. Nah, jadi kita membuat objek panelnya, tapi dia grid. Oke, kita buat objek panel yang grid, yang mana nanti dia akan kita render di dalam ID grid ID. Dengan store-nya ini kita menyimpan grid store ini. Jadi data-data di grid store ini kita tampung di panel ini ya. Kemudian kita kasih titelnya itu student grid ya. Titelnya itu student grid. Jadi nanti ada judul student grid. Kita render ke dalam grid div. Nah, kita render ke dalam ini. Jadi nanti semua elemennya itu di render ke sini ya. Oke. Setelah itu kita beri lebar dia 600, widthnya 600. Kita kasih di propertinya itu dia collapsible-nya tuh true. Jadi dia satu kesatuan ya, true. Lalu kita true-kan untuk mengenable column move ini, maksudnya nih kita bisa mengdrag kolom tersebut, kita bisa memindahkan kolomnya mau di atas mau di bawah dia posisinya nih ya. Kita bisa mengubah posisinya secara berbeda ya dengan mendragnya. Kemudian kita bisa mengubah ukurannya dengan property enable column resize, kita kasih true. Jadi kita bisa resize ya column-nya. Nah, kemudian kita buat kasih elemen columns. Nah, kita kasih elemen columns yang mana column-nya ini terdiri dari 3 ya. 3 column, yaitu ada column pertama dengan header-nya itu student name. Jadi nanti judulnya kolom itu student name, lalu mengambil data-data dari indeks yang sudah di grid store ya, indeksnya itu name. Oke. Kemudian diberi ID-nya itu name dengan flex, property flexnya ini dia 1, berarti dia semuanya itu fleksibelnya itu 1 ya. Jadi gridnya itu 1:1 semua. Terus kita memperbolehkan sortable. Nah, jadi bisa diurutkan ya dari misalnya dia mau dari data terendah ataupun data tertinggi, sortable-nya true. Lalu hideable-nya juga true. Jadi kita bisa menghide kolom tersebut. Nah, kemudian masuk ke kolom kedua itu dengan header egg dan mengambil data dari index egg juga. Kita kasih flexnya itu 0,5. Jadi perbandingannya itu setengah perbandingan kolomnya itu. Setelah itu kita juga kasih sortable-nya true, berarti boleh diurutkan ya dari data terendah hingga tertinggi atau sebaliknya. Lalu kita tidak memperbolehkan headable. Headable-nya ini false. Berarti kolom tersebut harus tetap ada, tidak bisa kita hilangkan. Oke, kemudian masuk ke kolom ketiganya itu kita beri headers-nya itu marks.
lalu mengambil data dari index marks. Dengan flexnya ini perbandingannya itu gridnya itu setengah-setengah ya. Lalu sortable-nya true berarti kita bisa mengurutkan datanya. Nah, kemudian kita panggil elemen renderer. Jadi kita render di dalam kolom ini ya, kolom marks masih kita panggil elemen render. Kita render sebuah fungsi yang mana fungsinya ini memiliki parameter value, metadata, record, row index, call index, dan store. Nah, jadi ketika marksnya ini di render fungsi ini ya, kita memang render fungsi ini, di mana dalam fungsi itu ketika nilainya itu 75 maka akan membalikan nilai distinction. Nah, kalau dia tidak berarti dia lebih kecil dari 75 else-nya yaitu non distinction. Nah, jadi objek panel ini, grid panel ini di render kemudian ditampung di dalam grid div ini. Nah, langsung saja saya coba tampilkan hasilnya ya. Kita akses percobaan kedua. Nah, di percobaan kedua ini yang pertama itu kan ada titelnya itu student grid ya, seperti yang di sebelumnya. Lalu dia tuh bisa collapsible. Nah, seperti ini dia collapsible, bisa disatukan atau tidak. Lalu kita lihat di sini ada 3 kolom ya. Kita bentuk sebelumnya itu ada 3 elemen kolom, yaitu ada student name, ada 3 komponen ya. Komponen kolom yaitu ada student name, egg, dan marks. Nah, titelnya headernya tadi student name, egg, dan marks. Nah, di mana di student name ini kita bisa mengsortnya serta kita bisa melakukan hidable. Nah, kita coba tes ya. Kita klik. Nah, ini dia sortnya ya. Ini sort. Nah, secara otomatis yang lainnya juga terikut. Lalu kita bisa sort ascending, sort descending, dan kita bisa melakukan hidable terhadap student name dan marks. Nah, jadi kita bisa hilangkan. Nah, bisa kita tampilkan lagi. Nah, di egg ini kita hanya bisa sortable aja. Di hidable-nya tidak bisa. Nah, sehingga dia tidak ada egg-nya kan. Nah, jadi itulah untuk percobaan kedua. Setelah itu kita masuk ke percobaan ketiga. Nah, percobaan ketiga ini kita akan membuat sebuah form sederhana ya, menggunakan XTJS. Nah, seperti ini. Nah, oke. Di sini kita lihat scriptnya itu pertama kita memanggil method onReady ya, jadi dia memastikan ataupun mempersiapkan rendernya. Lalu kita create sebuah objek yang mana instansiasinya itu dari kelas XTFromPanel. Nah, jadi dia diinstansiasi. Jadi kita bisa mengakses semua properti ataupun metode-metode yang ada dari FromPanel. Nah, di sini kita kasih dia ID-nya itu newFrom. Kita render ke dalam from ID. Jadi kita lihat di sini ada ID from ID. Nah, jadi nanti objeknya itu di render ke sini. Kemudian kita lihat, kita kasih di sini bordernya true ya. Berarti nanti dia ada garis tepinya, bordernya. Lalu lebarnya itu 600. Nah, height-nya itu tidak ada, berarti secara default height-nya. Lalu kita panggil elements itemnya, kita tambahkan beberapa items dengan di dalam items ini kita kasih komponen, beberapa komponen, yaitu ada komponen from ya, komponen dari from itu yaitu kita kasih. Nah, komponen ini memiliki X type yang berbeda-beda. Nah, saya akan jelaskan satu-satu X type-nya. Di mana ada text field yang pertama. Nah, text field. Text field ini kalau kita di HTML yaitu inputnya itu kelasnya itu text box. Nah, text box. Nah, lebih jelasnya coba saya jalankan dulu terlebih dahulu ya, cobaan 3. Nah, jadi dia seperti ini ya, text box-nya ini text field. Ini dia kalau kita memanggil dengan tipe text field. Oke. Kemudian field labelnya nih, labelnya kita kasih nama text field ya. Jadi di labelnya ini akan ada text field. Nah, text field. Kemudian ada tipe display field. Nah, jadi dia hanya menampilkan fieldnya saja tanpa ada jenis fieldnya. Jadi ibaratnya itu dia hanya menampilkan labelnya saja. Nah, dengan field labelnya itu display field. Oke. Di sini ya kita buka dulu. Nah, di sini hanya labelnya saja terlihat. Sebenarnya di sini ada juga dia itu komponen, tapi dia komponen display saja kosong. Nah,
Kemudian kita ke sini ada tipe text area ya. Untuk text area biasa kalau kita mengisi alamat atau apa di sini diberi labelnya itu namanya text area. Lalu ada tipe date field. Nah, ini untuk tanggal ya. Jadi kita bisa memilih tanggal. Kemudian ada tipe button. Untuk buttonnya dengan text button juga. Nah, perbedaannya kalau kita menggunakan button di sini kita tidak menggunakan label, kita menggunakan teks. Nah, lalu ada tipe field container. Jadi ini dia container sebagai container fieldnya, di mana dalam kontainer tersebut terdapat radio field. Nah, radio field dengan namanya itu labelnya itu radio field. Nah, radio field ini menampung beberapa items ya, items lagi. Jadi di dalam item ada items. Di sini secara default flagnya itu satu ya, dengan layoutnya itu high box ya. Itemsnya ini di dalam items ini ada 3 items yang akan ditampung ya oleh radio field, yaitu ada box labelnya itu pertama A ya, jadi dia box label. Jadi dia radio field ini dia menampung 3 opsi ya, 3 opsi item, di mana radio field ini kita hanya bisa memilih salah satu opsi saja. Nah, dia ditandai dengan lingkaran, di mana box label pertama itu dia dengan nama boxnya itu A ya, jadi nanti menampilkan A. Nah, pada saat kita klik dia akan menginput nilai A. Nah, lalu dengan kita beri ID-nya itu radio 1. Lalu ada box label B dengan nilainya itu B dengan ID-nya radio 2. Nah, box label C juga bernilai C dan radionya itu 3. ID-nya itu dengan radio 3. Nah, kemudian kita panggil lagi, kita tambahkan lagi item field container. Nah, jadi field container yang mana menampung item checkbox field juga. Nah, jadi dia menampung checkbox field. Nah, jadi penggabung field container ini grup, istilahnya grup di dalam field. Nah, oke, di sini kita lihat di checkbox ini terdapat 3 item juga. Nah, perbedaannya dari radio, kalau kita menggunakan checkbox field kita bisa memilih ketiga-tiga item sini. Nah, atau salah satunya juga bisa. Nah, kalau di radio hanya salah satu kan. Di item pertama ini kita lihat ada itu dia dengan nama boxnya itu HTML dengan nilai HTML, lalu ID-nya itu checkbox 1. Nah, yang kedua ini dia box labelnya itu CSS dengan nilai CSS. Nah, namun di sini ada check true. Nah, jadi pada saat kita refresh web tersebut ya, dia secara otomatis akan menceklis yang CSS. Nah, dengan ID checkbox 2, lalu ada JavaScript dengan ID checkbox 3 dengan nilai JS. Nah, setelah itu ada field hidden field. Nah, field hidden field ini dia nanti akan ada field namun dia tidak ditampilkan. Nah, namun dia tidak ditampilkan, tapi kita bisa menempati fieldnya dia. Nah, jadi kita coba buka ya di sini X field. Nah, setelah checkbox ini. Nah, di sini sebenarnya ada field, karena dia di hidden, kita bisa memakai tempat field tersebut. Nah, kalau kita tidak hiddenkan dia, di sini akan ada field baru. Nah, jadi ini agak turun nih ke bawah numeric field. Nah, oke. Nah, di sini sebelumnya kita udah memanggilkan text area, ini text area. Lalu di sini ada date picker, kita bisa untuk data tanggal ya. Lalu ada button, kemudian ini untuk field containernya itu tadi radio field sama checkbox field ya. Yang mana field container itu masing-masing ada menampung item radio field. Nah, ini radio fieldnya nih. Dia hanya satu opsi saja yang bisa dipilih. Kalau checkbox kita bisa memilih 2 ataupun lebih. Nah, kemudian kita ke tipenya itu yang satu lagi number field. Nah, jadi ini dia hanya bisa menampung nilai yang berisikan nomor saja. Nah, Anchor 100 ini dia lebarnya. Lebar boxnya itu sebesar 100%. Jadi dia memenuhi div-nya ya. Lalu ada kita kasih labelnya itu numeric field dengan maksimum nilai yang bisa kita isi itu 99 dan minimum itu adalah 100. Nah, kemudian ada tipe spinner field. Nah, spinner field ini dia nilainya itu didapatkan dari sebuah algoritma. Nah, jadi sebuah algoritma yang mana kita kasih dia itu ada 6 langkah ya, stepnya itu ada 6 langkah. Berarti nilainya itu sebanyak 6.
Lalu kita panggil metode onSpinUp untuk menaikkan nilainya dan onSpinDown untuk menurunkan. Nah, di onSpinUp ini kita sama onSpinDown ini sama-sama diberi variabel mi yang mana dia send nilai tes. Nah, berarti ini member dari field ini. Jadi dia itu nilai pertama itu 0 ya, karena belum ada dikasih nilai. Lalu diberi decision ya, sama seperti di bawahnya ini. Diberi decision juga, yang mana dia dilakukan read only. Nah, ketika tidak ada dilakukan read only, maka field if ini di true ya. Nah, di dalam if-nya ini dia diberi variabel filenya ini ya diberi nilai yang merupakan dari slash 0,5 0 min 5. Nah, di mana mi get value-nya ini yaitu ini tadi. Nah, step-nya tadi di increase. Nah, di increase dengan value ini. Nah, step di increase dengan value berarti sebelumnya value-nya ini 0, di increase dengan step 6, maka jadi 6 kalau kita klik spin up-nya. Nah, kalau kita klik spin down-nya di sini dia dikurangin. Jadi kalau misalnya dia 6, value-nya jadi 0. Nah, jadi dia setiap nilainya itu kelipatan 6. Nah, kemudian ada tipe time field ya untuk waktu. Untuk waktu di mana waktunya ini kita bisa pilih ya beberapa waktu yang disediakan opsinya. Di mana nilai paling rendah itu adalah jam 6 AM. Lalu ada max value-nya tuh jam 8 PM. Nah, di mana increment-nya 30. Berarti satu increment ini sama dengan 1 menit, berarti dia di increment setiap 30 menit. Berarti 6.30, 7, 7.30 hingga jam 8 PM. Dengan anchor ya, lebarnya ini 100%. Lalu ada tipe combo box. Ya, combo box ya seperti kita tahu. Ya, kita klik combo box-nya nanti menampilkan beberapa opsi. Di mana di sini dia itu di create di store-nya ini di create sebuah objek data store ya, data modelnya berarti ini dimana ada beberapa data yaitu ada HTML, CSS dan JavaScript. Nah, lalu value field-nya itu ABBR ya. Kemudian display plate-nya itu name. Lalu yang terakhir ini ada item bertipe file field. Jadi kita bisa mengimport sebuah file. Nah, di mana label width-nya ini 50 ya. Ini nama labelnya ini lebarnya itu 50. Dan terus ada message targetnya itu site. Lalu ada property allow blank. Nah, false. Berarti kalau kita kasih false ini berarti kita harus mengisi field ini. Jadi harus ada file yang kita import. Nah, dia tidak boleh kosong. Lalu anchornya ya 100%. Lalu ada buttonnya ini select file. Nah, button text. Jadi pada saat kita klik button textnya ini select file ini, maka akan kita dialihkan ke pemilihan file yang akan kita import. Nah, saja saya jelaskan ya. Hasilnya ini percobaan 3 sini. Nah, ini untuk yang text field. Lalu di sini ada display field. Lalu text area, biasanya kita isi alamat. Lalu ada picker ini untuk mengisi beberapa tanggal ya nih. Tanggalnya nih bisa kita pilih. Nah, lalu ada button ya untuk button, biasa tipe-tipe button. Lalu ada radio field yang hanya bisa satu opsi saja kita pilih. Lalu ada checkbox yang mana checksnya itu true itu di CSS ya. Jadi pada saat kita refresh, ini saya refresh, CSS langsung terchecklist. Nah, lalu ada numeric fieldnya, ini dari tadi numeric yang berisi nomor saja yang bisa kita isi sampai ke 99. Jadi kalau kita isi 100 dia langsung merah ya. Dia hanya bisa menampung sampai 99. Lalu ada spinner tadi yang mana stepnya itu 6 ya. Jadi dia melakukan suatu algoritma di mana dimulai dari angka 0 hingga kelipatan 6. Nah, ini sebelumnya 6, 12. Nah, dikali-kali 2 ya. Ini 6-nya. Karena dia ditambah 6 terus kan. 6 ditambah 6, 12, 18. Nah, lalu ada tim field-nya tadi minimumnya itu jam 6 IM hingga 8 PM. Nah, jadi dia dengan increment 30, berarti setiap 30 menit di increment-nya. Nah, 6, 6.30, 7.30, 8. Lalu ada combo box ya. Pada saat kita klik ini dia akan
ngasih beberapa opsi. Lalu ada file fleet. Nah, kita coba import. Nah, jadi kita bisa mengimpor beberapa file. Nah, pada saat kita hapus, ya kita tidak mengimport, maka nanti akan error ya. Nah, ini error karena dia allow blanknya tuh false, tidak diperbolehkan kosong. Nah, jadi inilah hasil presentasi saya mengenai modul 06 EXTJS. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.